Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Calon jamaah haji Bangkalan saya peten kula hormate khususnya calon jamaah haji Kecamatan Socah saya peten kula hormate. Pada kesempatan makin tenggula jelasake tentang wudhu yang sangat dibutuhkan oleh semua calon jamaah haji. Dan juga mungkin selebihnya waktu nanti jelasake tentang jamak yang juga sangat dibutuhkan oleh calon-calon jamaah haji Bangkalan. Dalam masalah wudhu sangat dibutuhkan untuk diketahui karena apa-apa. Karena dalam perjalanan tentunya kita tenggule senestaja kadito diusahakan bagaimana sekiranya punya wudhu terus. Jadi batal-batalnya wudhu sekiranya bisa tahu. Tidak hanya batal menurut Imam Syafi'i. Dan juga apa-apa mereka puto seranggu lebih panjenengan calon jamaah haji kadito karena pada saat tenggule senestaja at-tawaf kan syaratnya harus punya wudhu. Sementara mun umpamana pakun ngalak pendapat Imam Syafi'i maka menyentuh atau bersentuhan kolen ring laki ben ring bini ini kan bisa batal. Sementara syarat dari tawaf harus punya wudhu. Jadi mun pakun ngalak pendapatnya Imam Syafi'i maka batal terus karena nang tawaf kadito laki bini apolong. Dan kuda perlu menjelaskan tentang wudhu nikah dari awal jimin menurut penapanya mana madhab atau aliran-aliran Imam Sempa. Sepertama masalah niat. Kadito menurut Imam Syafi'i wajib. Wajib artinya nawaitul wudu'a panjenengan ka wajib menurut Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib. Cuman sunat. Kemudian nomor 2, maswai muah. Maswai muah nikah juga adalah wajib. Semuanya mengatakan wajib. Mungkin yang paling penting adalah ngusap mashur roksi atau ngusap kepala atau bacaan ring matura ngusap obu. Menurut Imam Syafi'i kadito ngusap obo di dalam wudhu meskipun hanya satu helai rambut cukup. Artinya situng obo cukup. Ini kan menurut Imam Syafi'i. Sebiasa ikalako lebih panjenan yang madhura. Khususnya madhura jun secara umum juga di Indonesia. Ini kan Imam Syafi'i setuju. Jadi ngala wudhu panjenengan pada saat bektona depaka bektona ngusap obu atau berkepala maka ngala obu yo sebesitung cukup. Nah, nikah Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad kadito adalah sekabina, artinya kabi. Panjenengan becoy pas nikah kabi. Nikah wajib. Mun Syafi'i kan selembar cukup. Nah, dan nikah mon Imam Malik, Imam Ahmad pas kabi pas nikah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah adalah yang wajib itu adalah seperempat kepala nikah atau berserah nikah. Jadi seperempat akan gimbang. Oh iya seperempat adanya cetak atau berserah si bungkol nikah begimpa. Cukup situng tompo atau besitung bagian nikah seperempat punya. Kila lasan sekalian kabudin ini lah separoh. Nikah Imam Abu Hanifah. Kemudian penapanya mana tentang betal makin. Ngosot. Menggosok ini kan menurut Imam Malik wajib. Artinya kosot. Panjenengan umpaman ngelaut itu kosot ini wajib. Tanai kosot ini wajib. Kemudian muai kosot. Benih cuma ini pada paya aing. Sokoi kosot ini kan wajib Imam Malik. Imam Syafi'i punten
Panjenengan mun ngala wudu seperti benarina panjenengan itu tai aing cukup, tanah muai itu tai aing, pokoknya beretang, tanang ibut itu tai aing, kemudian soko itu tai aing cukup. Panjenengan beco cuma seram di aing nganggo canteng sampai kosot ya cukup. Karena sunat menurut Imam Syafi'i. Sunat lo wajib. Dan ini Kang. Kemudian masalah nikah yang perlu kita ketahui tentang menyentuh bertemunya kolek reng laki bereng bini. Betul mau kolek, nikah kolek gula pas nan berdereng bini tersentuh bini Kang. Nikah nyaman langsung menyentuh. Nikah menurut Imam Malik tidak batal kecuali nyentuh pas andi rasa tero. Aba nyeding dereng bini bering bentero. Lah nikah betal. Mun umpaman keng nyeding tidak apa-apa, kisah lo betal menurut Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah tidak batal juga. Tidak batal nih Kang. Mutlak mun Imam Abu Hanifah nikah tidak batal. Kemudian yang perlu diketahui bagaimana wudunya jemaah haji. Sepaling saya wudhu nikah bagaimana sekiranya pendapat dari madhab-madhab yang empat nikah dikerjakan semua. Intinya nomor situng mun ngosap muaan mun ngosap obu nikah ipakapi ibecoy apa senika. Beco gelu beco apa senika. Pada saat ngosap obu. Lecukan setiap anggota wudu ikosot. Ikosot. Jadi panjenengan mana bi ngalakoni seperti kak dito nyeting deka kolen keluargana atau babinina maka lo betal. Apa? Karena pendapat dari Imam Malik nyeting kolek laki bini ini kalau betal. Menurut Imam Abu Hanifah juga tidak batal. Jadi mon panjenengan ngalakoni cara ngala udu Imam Abu Hanifah ben Imam Malik ni kampon la nyeting ring laki antara ring bini ni kampon letak betal pon. Sebab apa? Cara wudu ngangku Imam Abu Hanifah dan juga betal lah juga ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Cara wudunya juga memakai Imam Malik. Jadi intinya panapa yang sunat dengan Imam Syafi'i ini kakak kapi. Ini kan ampun lah beres. Jadi menurut Imam Syafi'i kan pada saat kita mengusap rambut, ini kan satu helai rambut sudah cukup. Cuman muniano kapi, usap kapi sunat. Juga ngosot menurut Imam Syafi'i ini kan sunat. Cuman mun panjenengan akan berangkat haji diusahakan mengamalkan yang bukan Syafi'i. Paling punten Imam Abu Hanifah. Jadi mun Imam Abu Hanifah panjenengan lepas ya kapi obu pasinan kosot cimpon. Berarti kita mulai mangken sebelum berangkat mangken lagi sekitar kurang setengah bulan lah dulu untuk Bangkalan. Kita coba wudhu seperti itu terus agar apa? Agar besok pada saat tenggulesan setuju badan Mekah nikah terbiasa dan mana tidak ada masalah persentuhan kulit lawan jenis. Nah nikah. Jadi mulai makin diusahakan seperti itu. Termasuk khususnya mau berangkat panjenengan. Insya Allah berangkat tanggal 2 Juni. Nikah ampun ngelak uduk nih kebon. Jadi umpaman berdereng asalaman dek panjenengan sepoponang. Asalaman panjang bakunan di uduk. Apa? Karena noro Imam Abu Hanifah. Atau pendapatnya Imam Malik. Imam Syafi'i sabar dulu. Sebab napanya mana tidak bisa dipraktekkan praktek kaki Nabi pas kita berdenang Mekah. Jadi mempahadoro Imam Syafi'i ini kan betal melolo pada saat tawaf panjenengan betal. Jadi usahakan seperti kak dinto. Intinya sekali toh panjenengan ngalaudu mangken nikah. Jadi ngalaudu seram pas kosot nawaitul doa dangki mari nikah pas tanang kosot mari tanang pas obu becai tanang kelu nikah becai pasanan pas nikah
mari tanang pas kopeng nika becai tanang pas kopeng nika sekopeng lo wajib. Mari nika kan soko becai sereme aing pas kosot. Nah, ini panjenengan mulai mangken ajar wudu seperti nikah. Artinya tak ngalakoni wudu aturan Imam Syafi'i. Otaba istilahnya nuro Imam Syafi'i tapi sunnat Imam Syafi'i ini kayak kelako. Nah, ini kan ampun masuk ke madhab lain. Mungkin masalah jamaah panjenengan jamaah haji kudu uning. Kenapa? Jamaah nika pasti kelakon dalam perjalanan dan juga pada saat kita ada neng Arfa, neng Muzdalifah dan seterusnya nika pasti kelakon. Makanya panjenengan kita jamaah haji Bangkalan kan berangkat insya Allah para duhur. Jadi anggaplah berangkat dari Bangkalan Kol Sepolo, Kol Sepolo. Umpamana pas depak de asrama haji panjenengan depak pokol 11 atau umpaman berangkat di Bangkalan Kol 11. Ternyata depak Suramadu lah duhur. Le panjenengan nikah aniat jemaah takhir bae. Jadi pada saat neng Suramadu mak la duhur la mancing ketua rombongan neng ngebis nikah beri pengumuman toregi jemaah takhir sholat aniat mulai mangke nembian. Niat kaula sholat duhur gula ikalakona nang waktu asar deki jemaah takhir. Deki depa asrama panjenengan sholat asar deki mun mancing asar, duhur atau sholat dimin panjenengan. Jadi karena biasanya monoreng di sini kan ki beda proses cengang ajeling bangunan dan seterusnya. Akhirnya muntai jamaah duhur lo nyapo. Jadi bangunan jamaah ngabele kelu da pangeran nang Suramadu atau panjenengan depan nang asrama haji. Sepenting ketua rombongan oning intinya. Abri pengumuman ngereng jamaah takhir ki deki depada Suramadu panjenengan pas mancing asar entar ke masjid. Neng kadisan ini beda masjid. Jadi pas apa jeng asar, apa jeng duhur kadang kisae apa jeng asar. Niat apa? Tahu sana jemaah boleh pon. Sebab apa? Neng Suramadu gelek lamre niat cai jemaah. Jadi apa jeng duhur usolli fardhu dhuhri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Cukup. Pah mari bajang nikah pah bajang asar usolli fardhu asri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Terus deki nang asrama kan maurib. Maurib panjang jamaah takdim isaan. Jadi apa jeng maurib panjang dak masjid, ketua rombongan apa rengoning maurib benisaan papolong ki esa apa jeng mangken. Cara nak ketiban apa? Salat maurib dimin berjamaah usolli fardal mauribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Mari nikah, mari takbir panjang pah ngebeule. Tang isa ilakona satya jamaah takdim. Odo panjenengan tepak ruku, tang isa ikalakon satya jamaah takdim. Panjenengan kereta kaki being, takok pah betal lagi salat sebab ngocak kalimat napa lebih dari 2 huruf kan tak kengeng. Mengungkapkan kata-kata selain dari bacaan-bacaan dalam sholat takok pahi betul lagi bi agama. Jadi panjenengan kereta kaki dalam atena tepat tahiyat umpama tahiyat awal karena bajang maurib tanggi tangisa ikelakona setia wes mari ngolok salam maurib panjenengan pasanan langsung apa jang maurib niat tidak remah. Ya biasa usolli fardal maghribi salah serakatin ma'muman lillahi ta'ala. Salat isya maksudkan gula. Pah bajang isya banyakan maghrib gula. Pah bajang isya usolli fardal isya barakatin ma'muman lillahi ta'ala. Pon cukup. Mataannya jema tak usah gula isya bajang maghrib panjenengan lang ngabeule ka pangeran. Pangeran salat isya gule kalau aku mangken ki kereta kaki dalam atena. Cukup. Nah, wes panjenengan pasanan kelakuna kan sopu mon sopu nika wes sabajang sopu berjamaah tak usah jamaah karena napa sopu nika tandi kancang tak oleh pasanan duhur panggil bi sopu tak oleh karena lo kancang kelakuna duhur panjenengan kan ke masjid boleh nang asrama haji
Panjang jamaah asar nikah. Takok pasenan berangkat setelah duhur. Insya Allah sekitar nikah berangkatnya. Jadi jamak takdim bajang duhur sekaligus asar. Jadi panjenengan tidak ada masalah. Asar nikah umpamana kita nerbang lamar bajang asar kan subuh masalah. Deki maurib umpaman depak maurib umpaman nikah. Deki pasenan niat panjenengan maurib sabat ning isya. Jadi tidak ada kata sholat yang tertinggal. Mun seorang silo oning jamak nih kayak yang bermasalah, kadang-kadang sholat pasenan diremehkan. Karena lo oning. Nah, sekarang itu juga neng arfa kapan-kapan nih kan kita neng arfa nih kang umpamana tanggal beluk mangken, le suri mangken berangkat dek arfa. Depak arfa kadisa panjenan lama banyak maca Quran, maca dalail, asolat dan seterusnya, maca istighfar, wukuf laku duhur. Deti umpamana mangken deki duhur tangki pon mancing duhur. Maka panjenengan deki secara mungkin sareng ketua rombongan, sareng ketua kloter diumumkan mangken duhurnya jamaah takdim artinya asarai papolong benduhur. Cara nangki pada bengkele apa jang duhur kade lastara takbir panjenan ngabele tangasari kalakona satia jamaah takdim. Dan ikang teting pada saat kita zikir bersama atau istighosah pada saat wukuf panjenengan lamari pajang duhur, mari pajang asar. Panjenengan tinggal memperbanyak ibadah, membaca istighfar, membaca tasbih, sholawat dan seterusnya. Aduh dekat Allah Ta'ala. Kemudian para maurib nikah kan siap-siap kanggo ida Musdalifah. Mancing maurib panjenengan mungkin ibadah nang arfa panjenengan nikah jamaah takdim. Jadi pajang maurib kada tepa apa jang maurib ngabele tangisa ikalakon sati aja jamaah takdim. Deki Maria salam maurib langsung apa jang isa. Depak de Musdalifah panjenengan tandi beban kanggo ya salat isya. Kenapa? Lastare pon. Depak de Musdalifah panjenengan iki mun leso ngereng asaren. Mun istirahat asaren. Kemudian umpamana asolat ki monggo dan seterusnya. Dan nikah yang harus diketahui. Jadi kesimpulannya pada kesempatan makin tenggula jelas saki sigila kadisa mulai makin jemaah haji panjenengan kadinto awudu kala bencara sigila artinya obu nih kayak yosap kapi pas ke semua anggota wudhu nih kayak yosap kapi wes panjenengan nyeting dek kabini nah nyeting dek laki nah lo betal oh tuh nyeting dek orang lain orang bini lain tersentuh nah, lo betal tak kelero mbak mana ngalatas panjenengan ngebes pah nyeting lo betal panjenengan apa awudun kala bencara wudhu nikah. Mungkin sakadito dari badan gaula muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Ngereng dan gula setuju serius berdoa kepada Allah. Insya Allah dan gula juga berangkat dan gula bersama KBH Syekhona Muhammad Khalil bisa bertemu nanti di lokasi-lokasi yang sangat penting dari perjalanan dan juga sampai di sana muka-muka manfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.